Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-ayah sadaqal adzim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena masih keterbatasan Al-Fakir untuk masalah ilmu dan masih terus belajar, dan mohon untuk bisa diberikan arahan yang bisa membangun supaya nantinya akan bisa lebih baik lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Himpunan Fadilah Amal, ya, keutamaan bulan suci Ramadan, hadis yang ketiga. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdurul minbar fahadurna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa darajatan tsaniyata qala amin falamma irtaqal darajatan tsalisah qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibraila alaihi wassalamu arada li faqala ba'da man adraka ramadana falam yughfar lah qultu amin falamma raqitu thaniyata qala ba'du man dzukirta indahu falam yusillu alayka qultu amin falamma raqitu thalithata qala ba'da man adraka abawaihil kibaru indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannata qultu amin. Rawahul Hakim. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata amin. Lalu ketika menaiki tangga kedua juga berkata amin, dan ketika menaiki tangga ketiga beliau pun berkata amin. Maka ketika beliau turun, kami berkata, "Ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar dari engkau sesuatu yang belum pernah kami dengar." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni." Maka aku berkata amin. Lalu ketika aku menaiki tangga kedua, ia berkata, celakalah orang yang mendengar namaku disebut tetapi dia tidak bersolawat atasku. Maka aku berkata amin. Ketika aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke surga. Aku berkata amin. Para pendengar rahimakumullah, hadis ketiga ini yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam di saat beliau akan melaksanakan khutbah Jumat. Dalam hadis ini malaikat Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan terhadap 3 perkara dan Rasulullah mengamini ketiga doa tersebut. Doanya apa saja? Yang pertama, orang yang menghabiskan bulan Ramadan yang penuh berkah tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Jadi dia melakukan amalia-amalia bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan itu, justru malah mendapatkan siksa dari Allah karena tidak mendapatkan ampunan. Buat siapa itu? Ya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan curahan rahmat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala.
salah satunya kita masuk di musim yang berbeda, kadang hujan, kadang panas. Nah, siapa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menghabiskan kegiatan-kegiatan Ramadannya, ya puasa Ramadan tetapi maksiat juga jalan. Jadi Allah tidak memberikan ampunan kepada dia. Kenapa? Karena di bulan keberkahan ini dia juga melaksanakan ibadah suci Ramadan, tetapi juga dia melakukan kejelekan-kejelekan. Termasuk di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk saling membantu. Jadi kalau kita kikir, nah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Para pendengar rahimakumullah, yang kedua, mendapat doa keburukan adalah orang yang apabila mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, ia tidak bersalawat kepada beliau. Banyak hadis yang meriwayatkan hal ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersalawat ketika mendengar Nabi Muhammad SAW disebut adalah hukumnya wajib. Jadi kalau kita mendengar Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka kewajiban kita yang mendengar menjawab Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, boleh terserah, yang penting kita jawab, karena itu adalah kewajiban. Kok bisa ya Allah saja bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, kenapa kita tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk juga bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Adapun keutamaannya, salah satunya adalah bahwa orang yang membacanya sholawat itu akan diselamatkan dari kesempitan dan kemiskinan. Pastinya akan memperoleh kebahagiaan dapat berdekatan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, itu salah satu keutamaan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita tidak akan mendapatkan kesempitan. Para pendengar rahimakumullah, dan yang terakhir, orang yang ketiga yang celaka itu siapa? Orang yang dalam hidupnya tidak dapat melayani kedua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya dengan baik ketika mereka telah tua, sehingga ia tidak mendapatkan surga, padahal ia berhak mendapatkan surganya Allah. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang hak-hak orang tua. Ya, jadi bagaimana caranya? Yuk kita yang masih mempunyai orang tua, baik itu masih semuanya, masih sugeng semuanya, masih sehat semuanya, yuk kita bakti kepada beliau. Ya, bakti kita gimana? Tunjukkan wajah yang bahagia di depan beliau meskipun kita punya masalah. Ya, tunjukkan bahwa kita itu tidak ada masalah, dan tunjukkan bahwa kita itu sedang bahagia, sedang gembira, sehingga orang tua kita itu melihatnya kita juga sedang bergembira. Sebuah hadis menyatakan pintu terbaik untuk memasuki surga ialah ayah. Jika engkau menginginkannya, peliharalah ia dan abaikanlah ia. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak kedua orang tua? Beliau SAW menjawab, mereka adalah surgamu dan nerakamu, yaitu keridhaan mereka akan membawamu ke surga, sedangkan kemurkaan mereka akan membawamu ke neraka. Ya, ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Para pendengar rahimakumullah, maka dari itu yuk, mumpung di bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita, dan kita tingkatkan birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Kita nanti akan membahas tentang birrul walidain secara detail. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi saya sendiri dan umumnya kepada para pendengar semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Itulah masihnya
kedangkalan, kesempitan ilmu yang saya miliki. Mohon bantuan untuk masukan-masukan yang bisa menambah keilmuan saya sehingga nantinya akan bisa lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tantur maqal. Bila ada kebenaran datang dari Allah dan bila ada kesalahan datang dari diri pribadi saya sendiri karena masih dangkalnya ilmu yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.